Halo adik-adik SMP yang ada di Jogja, yang sebentar lagi akan menghadapi ASPD atau Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Di sini aku akan memberikan pembahasan mengenai pemantapan dan persiapan ASPD yang disusun oleh MKKS, SMP, dan MTS se-DIY yang baru dilaksanakan kemarin pada tanggal 15 Maret 2023. Di sini yang akan aku bahas adalah paket 1. Oke. Kita bahas bareng-bareng. Soal nomor 1. Mengenai lomba panahan. Dalam final lomba panahan diikuti peserta A, B, C, dan D. Setiap peserta diberikan hak untuk menembakkan 3 anak panah. Pada lomba panahan tersebut, target ditandai dengan 10 cincin konsentris yang berjarak sama dengan skor seperti tabel. Skor akhir masing-masing pemanah adalah jumlah total nilai cincin yang terkena anak panah. Peringkat lebih tinggi ditentukan oleh jumlah skor yang lebih banyak. Kita lihat tabelnya. Tabel skornya ada di paling bawah ya. Dari luar itu poinnya 1, makin ke tengah itu poinnya bertambah sampai yang paling tengah poinnya adalah 10. Ada catatan, jika anak panah menancap pada garis batas antar cincin lingkaran, maka skor yang diperoleh adalah nilai tertinggi pada target tersebut. Sebagai contoh ya, kalau anak panahnya menancap di antara 3 dan 2 di garis ini. 3 dan 4. Anak panahnya menancap di garis antara 3 dan 4. Berarti kita pilih skor yang tertinggi. Yang tertinggi adalah 4. Berarti skornya 4. Gitu, maksud dari catatannya. Kita hitung dulu skor yang diperoleh oleh pemanah A. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini anak panahnya di antara 5 dan 6, berarti poinnya 6. A skornya adalah 6, ditambah berikutnya di sini juga 6 ya. Ditambah 6. Ditambah di sini 7, 8. Kemudian 8. 6 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 20. Kita baca hasil bidikan peserta B. 1, 2, 3. Anak panah pertama nilainya 3 ditambah. Kemudian di sini paling tengah 10 keluar 9. Ditambah 9 dan 10. 3 tambah 9, 12 tambah 10, 22. Kita lanjutkan ke peserta C. Hasil bidikan peserta C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antara 6 dan 7, berarti di tengah-tengah ya. Kita pilih yang terbesar yaitu 7. Ditambah, berikutnya lagi ada lagi ya. Skornya 7 juga. Ditambah yang ada di kuning 1, skornya adalah 9. 7 tambah 7 tambah 9 sama dengan 23. Yang terakhir peserta D. 1, 2, 3, 4. Panah pertama 4. Ditambah, kita hitung dari tengah 10, 9, 8. Di sini antara 8 dan 9, berarti pilih yang 9. Ditambah, ini 8 dan 7. Antara 7 dan 8 berarti pilih 8. 4 tambah 9 tambah 8. 13 tambah 8 berarti 21. Baca soalnya, berdasarkan target sasaran anak panah di atas, maka juara pertama adalah, saya tulis kembali tadi skornya, A mendapat skor 20, B mendapat skor 22, tadi C mendapat skor 23, dan D mendapat skor 21. Berarti yang juara pertama yang skornya tertinggi yaitu C. Nomor 2. Operasi bilangan pecahan. Hasil dari 3, 2/3 dikurangi 12,5% ditambah 0,625 dibagi 9/2 adalah titik-titik. Kita ubah dulu 3, 2/3 menjadi pecahan biasa. Caranya 3 dikali penyebutnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9, kemudian ditambah dengan pembilangnya. 9 ditambah 2 hasilnya 11/3. Dikurangi
12,5%. Pertama 12,5 dulu ya, tulis angkanya 125. Ada satu angka di belakang koma, artinya per 10. Kemudian persen artinya per 100, berarti nolnya di sini tambah 2. 125 per 1000. Ditambah 0,625. Tulis angkanya dulu, 625. Ada 3 angka di belakang koma, berarti dibagi dengan 1000. Dibagi 9 per 2. Yang pertama dikerjakan yang berada di dalam tanda kurung. Sama dengan 11 per 3 dikurangi 750 per 1000 dibagi 9 per 2. Disederhanakan dulu bisa ya. Dibagi 10, nolnya dicoret 1. 75 dibagi 25. Hasilnya 3. 100 bagi 25 hasilnya 4. Sama dengan 11 per 3 dikurangi 3 per 4. Karena dibagi bisa diubah menjadi dikali, pembaginya dibalik menjadi 2 per 9. Berarti yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian atau pembagian ini. Sama dengan 11 per 3 dikurangi, bisa disederhanakan dulu, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Pembilangnya 1 dikali 1, hasilnya 1. Dibagi 2 kali 3, 6. 11 per 3 dikurangi 1 per 6. Sama dengan penyebutnya disamakan menjadi per 6. 11 per 3 agar penyebutnya 6, penyebutnya perlu dikali 2. Maka pembilangnya juga dikali 2. 11 dikali 2, 22. Dikurangi 1 per 6 berarti tetap ya dikurangi 1. Sama dengan 21 per 6. Jawabannya dalam bentuk pecahan campuran. Berarti 21 bagi 6 yang terdekat adalah 3. 3 dikali 6 kan 18. 21 dikurangi 18 berarti masih sisa 3. 3 per 6. 3 per 6 bisa disederhanakan menjadi 1 per 2, masing-masing dibagi 3. Menjadi 3, 1 per 2. Pilihan jawabannya D. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Terdapat rumah idaman. Pembangunan rumah berwawasan lingkungan perlu memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH atau taman minimal 20% dari luas lahan. Berikut adalah rencana denah rumah beserta pemanfaatan lahan yang tersedia. Pernyataan 1. Rencana denah rumah telah memenuhi RTH. Berarti kita harus menghitung luas tamannya, kemudian dibandingkan dengan luas semuanya. Apakah sudah 20% atau belum. Nah, untuk menghitung RTH ini terlalu lama ya, memakan waktu. Jadi kita langsung ke pernyataan kedua. Luas kamar tidur B pada denah adalah 11,25. Kamar tidur B. Kamar tidur B saya tandai dengan warna merah. Di sini panjangnya 3, lebarnya berarti 2,5. Kamar B. Luasnya panjang dikali lebar. Sama dengan 3 dikali 2,5. Sama dengan 7,5 cm persegi. Artinya pernyataan 2 salah. Pilihan jawaban yang memuat pernyataan 2, yang ditanyakan yang benar. Berarti yang memuat pernyataan 2, pilihan jawaban yang salah. Jawabannya antara A dan B. Sekarang kita cek pernyataan 3. Luas garasi mobil sesungguhnya 22,5 meter persegi. Kita cari panjang dan lebar sesungguhnya terlebih dahulu. Di sini, panjang garasi 4 meter. Kemudian lebarnya kita belum tahu. Kita cari lebar garasi. Lebar rumah ya, di sini berarti dijumlahkan 2,5 tambah 2 tambah 1,5. Hasilnya 6.
Berarti lebar garasi adalah 6 dikurangi 1, kemudian dikurangi lagi dengan 2,5. Lebar garasinya adalah 2,5. Ini lebar garasi. Kemudian kita cari panjang dan lebar sebenarnya. Garasi ya. Panjangnya sama dengan 4. Perhatikan skala 1:150. Artinya 1 cm pada peta adalah 150 cm sebenarnya. Karena pada peta 4 cm, maka 4 dikali 150 untuk ukuran sebenarnya. Sama dengan 600 cm. Atau dalam ukuran sebenarnya, cm ke meter, naik 2 tangga, berarti dibagi 100 menjadi 6 meter. Lebarnya sama dengan 2,5, berarti 2,5 dikali 150. Sama dengan 375 cm. Diubah ke meter dibagi 100, 3,75 meter. Yang ditanyakan adalah luasnya. Luasnya panjang dikali lebar. Sama dengan 6 dikali 3,75. Sama dengan 22,5. Satuannya sudah meter ya, meter persegi. Pernyataan ketiga, pernyataan benar. Berarti yang benar adalah 3, harus ada angka 3-nya. Jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ada pembalap sepeda. Seorang pembalap setiap hari Minggu pagi diwajibkan berlatih menempuh jarak tetap, maksudnya selalu sama, dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hasilnya seperti tabel berikut. Ada minggu ke-1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4. Ada kecepatan rata-rata dan waktu tempuhnya dalam jam. Kemudian ada 4 pernyataan. Pernyataan pertama, jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi adalah 100 km. Untuk mencari jarak, kita gunakan rumus S jarak sama dengan V, yaitu kecepatan dikali T, T-nya waktu. Gunakan informasi yang lengkap, yaitu pada minggu pertama. Kecepatannya 45, waktunya 2 jam, berarti jarak yang ditempuh S sama dengan 45 dikali 2. S sama dengan 90 km. Artinya pernyataan 1 adalah pernyataan salah. Pilihan jawaban yang memuat pernyataan 1 adalah pilihan jawaban yang salah. Sekarang kita langsung cek pilihan jawaban ke-3. Kecepatan rata-rata pada minggu ketiga adalah Q sama dengan 70 km per jam. Rumusnya masih sama bahwa S sama dengan V dikali T. Jaraknya tetap ya. Jaraknya selalu sama, berarti jaraknya kita pakai 90 km. Sama dengan kecepatannya diketahui ya. Minggu ketiga kecepatannya Q, berarti Q dikali T-nya 3. T-nya 3. Maaf, T-nya 3. Berarti untuk mencari nilai Q masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3, 1, 90 bagi 3 hasilnya 30 sama dengan Q. Maka Q adalah 30 km per jam. Dengan demikian, pernyataan 3 adalah pernyataan yang salah. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang memuat angka 3 adalah jawaban yang salah. Jawabannya yang D. Sekarang soal nomor 5. Diketahui X-nya negatif 2, Y-nya 2, Z-nya 3. Maka hasil dari XY pangkat 3 dikuadratkan dikali YZ pangkat min 1 dipangkatkan lagi min 3 dibagi XY kuadrat Z kuadrat. Sama dengan dalam kurung ya, berarti pangkatnya masing-masing dikalikan. Berarti di sini X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 3 sama 2. 3 kali 2 menjadi pangkat 6. Dikali Y-nya pangkat min 3, berarti Y pangkat min 3. Z-nya pangkat min 1 dikali pangkat min 3. Min 1 kali min 3 berarti 3.
Z pangkat 3 per X Y kuadrat Z pangkat 2 sama dengan X-nya di sini pangkat 2, kemudian yang penyebut pangkat 1, berarti dikurangi 1, 2 kurangi 1. Kemudian Y-nya pertama ada pangkat 6, kemudian dikalikan dengan pangkat min 3. Kalau perkalian pangkatnya ditambah ya, ditambah negatif 3. Dibagi Y pangkat 2, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi 2. Yang terakhir Z. Z-nya pangkat 3 dikurangi 2. 3 kurangi 2. Sama dengan X-nya pangkat 1, Y-nya 6 dikurangi 3 kurangi 2, pangkat 1. Z-nya 3 kurangi 2, 1. Berarti X dikali Y dikali Z. Sama dengan negatif 2 dikali Y-nya 2, Z-nya 3. Sama dengan negatif 12. Jawabannya yang B. Nomor 6, bentuk sederhana dari 5 akar 10 dikurangi 4 akar 10. Saya kerjakan di sini 5 akar 10. Dikurangi 4 akar 10 ya. 4 akar 10 tuh berarti akar dari 4 dikali 10. Sama dengan akar 4 dikali akar 10. Akar 4 nilainya 2 dikali akar 10. Berarti 5 akar 10 dikurangi 2 akar 10. Dibagi dengan akar 3 dikali akar 6. Berarti akar 3 kali 6, 18. Sama dengan 5 akar 10 kurangi 2 akar 10, 3 akar 10. Dibagi akar 18. Akar 18 itu 9 dikali 2. Berarti akar 9 dikali akar 2. Akar 9 itu 3 dikali akar 2. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Berarti tinggal akar 10 dibagi akar 2 atau akar 10 per 2. Sama dengan akar 5. Jawabannya yang B. Nomor 7. Diketahui barisan bilangan negatif 2, negatif 1, 1, 4, dan seterusnya. Nilai suku ke-8 adalah titik-titik. Kita lihat dulu sukunya ada suku pertama U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, suku keempat U4. Kemudian kita cari suku ke-5, suku ke-6, suku ke-7, dan terakhir suku ke-8. Yang ditanyakan suku ke-8. Kita cari polanya. Min 2 ke min 1, berarti dia harus ditambah 1. Min 1 ke 1 harus ditambah 2. 1 ke 4 harus ditambah 3. Polanya tambahnya naik ya, tambah 1, tambah 2, tambah 3, berarti ke U5 ditambah 4. Kemudian ditambah 5, kemudian ditambah 6, kemudian ditambah 7. 4 tambah 4 hasilnya 8, 8 ditambah 5, 13, 13 ditambah 6, 19, 19 tambah 7, 26. Artinya suku ke-8-nya 26, jawabannya yang C. Kita kerjakan nomor 8. Perhatikan gambar, ada pola yang isinya persegi dan segitiga. Kita cari polanya. Yang pertama untuk segitiga. Yang segitiga, yang pertama ada 3. Gambar yang kedua ada 5. Gambar yang ketiga ada 7. Gambar yang keempat ada 9. Berarti 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bedanya tetap ya, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 ditambah 2. Artinya ini adalah baris aritmatika dengan suku pertama 3 dan beda 2. Maka suku ke n-nya adalah UN sama dengan A3 plus N-1 dikali bedanya yaitu 2. Ini untuk yang segitiga. Sekarang untuk yang persegi atau segi 4 ya, persegi. Persegi kita hitung untuk persegi yang pertama ada 1. Gambar kedua ada 4. Gambar ketiga ada 9. Gambar keempat ada 16. 1,
4, 9, 16, dan seterusnya. Kita cari polanya. 1, 1 kuadrat. 4 adalah 2 kuadrat. 9 adalah 3 kuadrat. 16 adalah 4 kuadrat. Artinya bilangan kuadrat. Sehingga UN sama dengan N kuadrat. Pernyataan 1, banyak segitiga pada pola ke-12. Berarti U12. Segitiga ya, rumusnya 3 plus N-1 dikali 2. Berarti 3 ditambah N-nya 12. 12 dikurangi 1, 11. 11 dikali 2. Sama dengan 3 ditambah 22. Sama dengan 25. Berarti pernyataan pertama benar, jawabannya harus memuat angka 1. Berarti kalau nggak A ya, jawaban B. Kemudian kita cek pernyataan 3 ya. Pernyataan 3, banyak persegi satu satuan pada pola ke-12. Pola ke-12 berarti U12, persegi, N kuadrat. N-nya 12, berarti 12 kuadrat. 12 kuadrat 144. Pernyataan 3 salah, yang ada angka 3-nya salah, jawabannya pasti yang D. Nomor 9, perhatikan surat perjanjian hutang piutang berikut. Koperasi Maju Jaya, dan seterusnya. Kita cari informasi yang penting ya. Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah meminjam uang kepada pihak kedua sebesar 6 juta. Berarti M0-nya 6 juta. M0 sama dengan 6 juta. Kemudian, pihak pertama sanggup memberikan bunga tunggal kepada koperasi 10% per tahun. Bunganya saya kasih nama I sama dengan 10%, harus ditulis per tahun. Informasi berikutnya, pinjaman akan dilunasi jangka waktunya 1 tahun atau 12 bulan. Berarti T-nya ya, jangka waktunya 1 tahun atau 12 bulan. Ada 4 pernyataan. 1. Denny membayar bunga per bulan ke koperasi 60.000. Kita cari bunganya dulu ya. Bunganya sama dengan persentasenya, persentase bunga atau I ya di sini. Bunganya B sama dengan I dikali modal awal dikali jangka waktu T. I-nya 10% dikali 6 juta dikali T-nya 1 tahun. 1 tahun. Berarti 10% di sini langsung saya tulis 10 per 100. 10 per 100 dikali 6 juta dikali 1. Disederhanakan, dibagi 10, nolnya dicoret, ini nolnya dicoret 1. Berarti besarnya bunga adalah 600.000 per tahun. Per tahun. Kalau mau cari bunga per bulan ya, karena di sini pernyataannya bunga per bulan, berarti per bulannya kalau setahunnya 600.000, per bulannya dibagi 12 ya. 600.000 dibagi 12 hasilnya 50.000 per bulan. Per bulan. Artinya pernyataan 1 pernyataan yang salah, karena harusnya 50.000. Kemudian pilihan jawabannya yang ada angka 1-nya dicoret. Kita langsung ke pernyataan ketiga. Jumlah bunga seluruhnya sampai lunas adalah 720.000. Kita sudah hitung bunga seluruhnya ya, selama 1 tahun diperoleh 600.000 per tahun. Berarti di sini 720.000 adalah pernyataan yang salah. Yang ada angka 3-nya salah, artinya yang benar adalah pilihan yang D. Nomor 10, perhatikan gambar. Kakak pergi ke toko untuk membeli sepasang sepatu dan sebuah kaos dengan label seperti gambar. Uang yang harus dibayar oleh kakak pada kasir adalah sepatu harganya 200.000 diskon 15%. Berarti saya cari harga sepatu. Harga sepatu.
sama dengan persentasenya ya, untuk menghitung harga itu 100%, dikurangi diskonnya 15%, dikali harganya 200.000, sama dengan 85% dikali 200.000. 85% artinya per 100, nolnya dicoret 2 ya. 85 kali 2000. Harga sepatunya 170.000. Kemudian kita hitung harga kaos. Harga kaos sama dengan seperti tadi 100% dikurangi potongan harganya 5%, dikali harga kaosnya 70.000, sama dengan 95% dikali 70.000. 95% dikali 70.000, persennya dicoret, nolnya coret 2, 95 kali 700. Hasilnya adalah 66.500. Berarti yang harus dibayar oleh kakak adalah 170.000 ditambah 66.500, sama dengan 236.500. Jawabannya yang B. Oke, kita bahas sampai nomor 10 dulu. Untuk nomor 11 sampai nomor 20, lanjut ke video berikutnya ya. Jangan lupa tonton video berikutnya. Agar kakak lebih semangat bikin video pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa!